kita menghitung nilai ampiran. Ya. Nah, bagaimana caranya menghitung nilai ampiran tadi? Formatnya ini. Ya. F X0 plus delta X mendekati F aksen X0 delta X plus F X0. Ya. Nah, maka di sini F 4,1 bisa kita ubah menjadi 4 plus delta X ya. Di sini ya. Delta X itu kan kecil ya. Yang koma satunya itu 0,1-nya itu kita jadikan delta X. Jadi bisa berubah fungsinya menjadi F4 plus 0,1. Nah, maka X-nya berapa? 4. Ya. Delta X-nya 0,1. Tidak, Pak. Ya, hati-hati ya. Jatuh ini. Oke, yang offline aman ya? Nggak ada pertanyaan ya? Nah, kita lanjutkan ke sini. Turunan implisit. Ya, turunan implisit. Nah, tadi bentuknya Y sama dengan Fx. Oke, Y sama dengan Fx. Yang kita sudah cari sebelumnya ya. Kemudian ini merupakan bentuk eksplisit. Sekarang bentuknya implisit. Kalau implisit itu kayak mana tuh? Tahu beda fungsi eksplisit dan implisit? Hmm? Tahu bedanya nggak? Fungsi eksplisit ini, fungsi implisit ini gitu loh. Tahu nggak? Nggak ada ingat? Enggak, Pak. Yang online? Tahu?
Sudah, Pak. Tahu, Pak? Belum. Enggak, Pak. Nah, kalau nggak ada yang tahu, coba nanti lihat di bawah ya. Apa bedanya fungsi eksplisit dan implisit ya? Kalau eksplisit itu masih kalian nyatakan dalam bentuk ada hasilnya seperti ini ya. Kalau implisit satu dikali Y ditambah X dy per dx. Nah, sama dengan 0. Maka ini bisa kita pindah ruaskan kemari menjadi X dy per dx sama dengan minus Y. Sehingga kita cari tadi adalah dy per dx. Pindah ruas. Jadi dy per dx sama dengan minus Y per X. Di mana X tidak boleh sama dengan 0. Kalau 0 nilainya tidak ada hasilnya ya. Nah, maka pertanyaan ini terjawab ya. Nilai dy per dx adalah min Y per X. Nah, contoh selanjutnya di sini kita lihat dy per dx dari X kuadrat Y ditambah Y kuadrat plus 1 sama dengan X. Nah, kayak gini gimana nih? Sama juga ya. Caranya kita lakukan dulu, terapkan operator dy per dx, d per dx ya, pada ruas kiri dan ruas kanan. D per dx, X kuadrat Y tambah Y kuadrat plus 1, D per dx, X. Nah, kalau ini gampang ya, 1. Kalau ini bisa kita jabarkan. Dikalikan ke sini, ya. Dikalikan ke Y kuadrat, dikalikan ke 1. Dikalikan 1 pasti 0. Ya. D per dx Y kuadrat dan D per dx X kuadrat Y. Nah, yang ini sama dengan yang di atas tadi ya, UP tadi. Sehingga hasilnya 2X kali Y X kuadrat dy per dx. Nah, yang ini pakai aturan rantai ya. Yang kalian misalkan dengan U dulu, diturunkan ya. Maka menjadi 2Y dy per dx. Ya. Ingat kan ya yang ini ya. Yang
bagaimana kok jadinya Y kuadrat D per DX jadi ini? Bisa ya? Bisa? Bisa? Nah, kalau bisa kita lanjutkan. Tadi kita diminta untuk DY per DX. Nah, kita kelompokkan yang mana yang ada di per DX-nya. Ada di X kuadrat dan di 2Y. Sehingga bisa kita jadikan ini satu fungsi ini. Satu, apa namanya, kurung gitu ya. X kuadrat plus 2Y DY per DX sama dengan yang ini kita pindah ruaskan kemari, ke sebelah kanan. Jadi 1 dikurang 2X, Y. Nah, DY per DX yang kita cari, ini kita pindahkan ke kanan. Menjadi 1 kurang 2XY per X kuadrat plus 2Y. Ya, di mana X kuadrat itu tidak boleh sama dengan 2Y karena akan menghasilkan nilai 0. Nah, ini solusinya. Kalau ini gimana nih? Coba kalian cari. D kuadrat Y per DX kuadrat. Coba dicari. Dengan cara yang sama ya, terapkan operator D per DX pada kedua ruas. Yang online juga coba dicari ya. Berapa hasilnya D kuadrat Y per DX kuadrat. Hati-hati ya. Sekarang ini yang ditanya tuh D kuadrat Y per DX kuadrat, bukan bukan D per.
Bisa? Yuk, kita lakukan. Yang ditanya ini ya, D kuadrat Y per DX kuadrat. Sekarang kita punya fungsi apa? Fungsinya adalah 4X pangkat 3 dikurang 3Y kuadrat dengan 10 ya. Nah, tadi yang dilakukan apa? D per DX ya. 4X pangkat 3 dikurang 3Y kuadrat sama dengan D per DX 10. Nah, kemudian apa jadinya? Ini ya, masing-masing ya. Ini berapa? 0. Tuh, 0 ya. Ini berapa? X kuadrat dikurang 6 Y DY per DX. Ya, benar ya? Ini ya. Nah, habis itu diapain lagi? Bagi 6. Yakin, bagi 6. Ini bagi 6 gimana nih 0 nih? Pindahin dulu berarti ya. Berarti 12X kuadrat minus 6 plus ya jadinya ya. Y D per DX. Ya, baru nih bisa dibagi 6 ya. Benar nggak? 2X kuadrat Y DY per DX. Kemudian dapat
dy per dx 2x per kuadrat ya, sorry. 2x kuadrat per y. Nah, kemudian jawab belum? Kita butuh d kuadrat y per dx kuadrat. Artinya kita harus kalikan lagi nih dengan d per dx dy per dx ya. D per dx 2x kuadrat per y. Nah, ini baru dapat ya. D kuadrat y per dx kuadrat ya. Ini per ya, hati-hati per ya. Berarti turunan u per v ya. Ada u dan v ya. Apa dia? U aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat ya. Nah, dengan u adalah 2x kuadrat ya, betul ya. V adalah y. Nah, maka u adalah 4x dikali dengan y dikurang 2x kuadrat dy per dx kan diturunkan berapa x kan? Nah, per y kuadrat. Nah, pindahkan kemari. Ya. 4x dikali y dikurang 2x kuadrat dy per dx per y kuadrat. Ini nilainya ini. Diganti berarti kan ya. Ini d kuadrat y per dx kuadrat adalah 4xy dikurang 2x kuadrat dikali 2x kuadrat per y dibagi y kuadrat. Nah, kita selesaikan yang ini dulu ya. Ini menjadi 4xy ya. Kita ini aja ya, y kuadrat ya gitu ya, dikurang 4x kuadrat per ya. Bisa nggak gini? Boleh ya. Nah, atau kita keluarkan di sini ya, berarti ya 4x ya. Gimana? Gimana cara menyederhanakan ini? Ini 4 ya. Ini 4, ini x-nya ada, y-nya ada. Ya. Bolehnya kayak gini ya. Atau jadinya d kuadrat y per dx kuadrat adalah 4 dikali x ya. Di sini y kurang x per y ya. Per y kuadrat. Itu juga boleh sih kayak gini ya. Ya kan ya? Di sini sudah boleh sih. Kalau misalkan kalian bisa sederhanakan lagi nggak apa-apa. Cukup ya. Bisa nggak disederhanakan lagi? Jadi apa? Jadi apa? Bisa nggak disederhanakan lagi nih? Coba. Jadi apa dia kalau disederhanakan lagi? Kita lihat di sini ya, benar nggak ya? 2x ya, dy per dx, 2x kuadrat per y ya, benar ya? Nah,
Ini pakai ini ya, upper V. Dia bentuknya kalau di sini ya. Oke, gini aja deh dia ya. Oke. Oh, ini dijadikan Y kuadrat sehingga nanti kalau dibagi ini Y-nya dibagi ini ya. Kalau untuk kayak gini nih, kayak gini jadinya ya. Y-nya kan ditambahin tuh bagian sana tuh. Yang bagian sini. Ya. Ini kan kalau kita pisah jadinya ini ya. Jadi ya. Kalau bentuk kayak gitu kan jadinya 4x 4x Y kuadrat kurang X pangkat 3 ya. Per Y pangkat 3 ya. Nah. Kan sama aja nih sama ini nih. 4 Y kuadrat kalau dibagi itu kan sama dengan ini ya. Jadi gini ya. 4x per Y. Ini 4x kuadrat per Y pangkat 3. Dia kok X pangkat 3 ya? Ada yang ini enggak ini? Pangkat ya. Itu kok 4x, sorry ini 4x. Ini 4x ya, ini harusnya pangkat 4. Benar ya? Oke. Jadi di sini 4x, ini harusnya pangkat 4 ya. Nah. Y pangkat 3, betul. Nah, ya. Sama aja ya. Oke, ada yang ditanyakan sekarang ada. Ya. Ada. Nah, ada lagi nih. Coba kalau yang ini mana nih? Kalau absolute X, Y-nya. Dari Y per X. Mana tuh? Ya, gimana kalau X mutlak? Gimana? Bisa. Nah, kita lihat ini ya. Kalau X mutlak, kita harus terlihat lebih dahulu. Jadi cara saat ini hilangkan tanda mutlaknya dulu. Ya. Sehingga kita bisa definisikan bahwa X ini ya. Kalau tanda mutlak itu kan bisa bisa kita uraikan menjadi dua buah definisi gitu ya. X dan minus X gitu nilainya. Kalau X itu jika X-nya nilai besar dari 0, kalau X-nya kecil dari 0 dan nilainya minus X ya. Nah. Kemudian di sini kita lihat turunan fungsi dalam domainnya tanpa X sama dengan 0 menjadi 1 dan minus 1.
Caranya sama tadi. Kalau nilainya 1 itu X-nya besar 0. Kalau minus 1 itu X-nya kecil 0. Nah. Kemudian setelah kita lakukan yang tadi ya, turunan pemain, kita lanjutkan dengan definisi turunan yang akan diperlihatkan untuk X sama dengan 0. dy pada X itu tidak ada, sehingga di sini misalkan f(x) sama dengan X absolut, ya, maka definisi turunan akan kita coba seperti ini ya. Turunan jika X-nya sama dengan 0, ya, ini pelajaran yang minggu keempat adalah limit X mendekati 0, fx dikurang f 0 per X dikurang 0. Nah, fx 0, limit X mendekati 0, fx adalah X absolut, dikurang dengan f0 ini adalah 0, fungsi 0, per X dikurang 0, X, ya. Sehingga di sini f aksen 0 sama dengan limit X mendekati 0 absolut X per X. Nah, kemudian kita lihat di sini nilai limit pada ruas kanan dapat dihitung dengan menghitung limit kiri dan limit kanannya di sekitar X sama dengan 0. Ingat limit kiri, limit kanan, yang positif dan negatif kemarin ya. Limit X mendekati 0 dari kiri, X absolut per X. Ya. Limit X mendekati 0 dari kiri, kalau dari kiri bernilai minus X ya. Kan 0. Dari kiri adalah kecil dari 0, sebelah kanan besar dari 0. Maka tinggal kita ganti X menjadi minus X. Maka nilainya adalah minus 1. Ya. Kemudian kalau X mendekati 0 dari arah kanan, ganti X absolut dengan nilai X. Maka di sini jadi limit 1 adalah 1. Nah, ingat kemarin ya, karena limit X mendekati 0 dari kiri tidak sama dengan limit X mendekati 0 dari kanan, X absolut per X, maka limit X mendekati 0 tidak ada. Ya. Sehingga f aksen 0 juga tidak ada. Dengan demikian diperoleh nilainya dy per dx adalah sebagai berikut. Jika X besar dari 0, nilainya 1. Jika X kecil dari 0, nilainya minus 1. Kalau di 0 tidak ada ya. Kalau F-nya di 0 tidak ada. Kalau X-nya itu kecil dari 0, nilainya minus 1. Kalau besar dari 0, nilainya 1. Ya. Ini untuk dy per dx fungsi y sama dengan X absolut. Paham?